Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 125. Chapter 125 Ratusan Kota Hantu. Angin dingin bertiup di dalam Hundred Ghost Forest. Itu adalah tempat yang tidak pernah dicapai oleh siang hari. Di sebuah pertanian kecil yang terbengkalai, Si Feng, dengan penampilannya yang baru disamarkan, saat ini sedang berdiri di dalam sebuah bangunan kayu, mencari sesuatu. Saya akhirnya menemukannya. Sepertinya informasinya tidak salah. Setelah membalikkan tempat itu, Si Feng memperoleh kunci perunggu dari ember kayu. Kunci pintu rahasia. Mampu membuka gerbang baja ke lorong rahasia kota 100 hantu. Sekarang seorang asasin berjongkok di sudut, menunggunya. Si Feng khawatir sebuah masalah akan muncul pada saat yang genting. Oleh karena itu, dia melepaskan gagasan memasuki kota hantu 100 melalui pintu depan. Dengan kunci ini, dia bisa menggunakan jalan rahasia untuk memasuki Hundred Ghost Town. Hanya saja, proses melakukannya dipenuhi banyak kerumitan. Legenda mengatakan, seluruh Hundred Ghost Forest pernah dikutuk oleh Darkchur semancer yang sangat kuat, mengubah semua penghuni yang hidup menjadi hantu. Terjebak dalam keberadaan siksaan tanpa akhir, hantu-hantu ini memendam kebencian yang kuat terhadap yang hidup. Selama orang yang hidup mendekati kota 100 hantu, hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya akan menyergap dan melahap mereka. Sementara itu, jalan rahasia akan membawa Si Feng langsung ke wilayah tengah kota 100 hantu. Meskipun Absolute Heaven sangat kuat, dia tidak bisa memasuki Hundred Ghost Town. Terlebih lagi, Si Feng telah mengubah penyamarannya lagi. Bahkan jika mereka bertemu, surga mutlak tidak akan mengenalinya. Si Feng menemukan ruang bawah tanah tidak jauh dari pertanian. Gudang bawah tanah ini adalah pintu masuk ke jalan rahasia yang menuju ke kota 100 hantu, sementara pemilik pertanian adalah penjaga gerbang jalan rahasia ini. Ruang bawah tanah itu sangat gelap, dan Si Feng tidak bisa melihat satu benda pun di dalamnya. Satu-satunya pilihannya adalah mengeluarkan lampu ajaib untuk menerangi jalan. Dia mengikuti lorong ruang bawah tanah, maju ke depan sampai akhirnya mencapai gerbang baja besar yang menuju ke jalan rahasia. Namun pada saat ini, gerbang baja ditutup rapat. Jika kekuatan Si Feng lebih dari 100 poin, bahkan jika dia tidak memiliki kunci, dia akan dapat memaksa membuka gerbang baja ini dengan tangannya sendiri. Namun, dia masih sangat jauh dari memiliki 100 poin dalam strength, jadi dia hanya bisa dengan patuh menggunakan kunci untuk membuka gerbang. Setelah hanya mengambil beberapa langkah ke jalan rahasia, Si Feng menemukan bahwa sekelilingnya dipenuhi dengan tulang putih seperti mutiara, sementara dinding di kedua sisi dipenuhi dengan bekas luka pertempuran. Pemandangan seperti itu memberi Si Feng firasat yang sangat buruk. Kutukan di Hundred Ghost Forest mengubah yang hidup menjadi hantu. Itu artinya semua penghuni tempat ini adalah hantu. Tumpukan kerangka ini. Oh. Pada saat ini, sekelompok besar roh jahat hitam pekat keluar dari dalam lorong rahasia, meraung. Mata merah mereka dengan kuat mengunci Si Feng saat mereka memamerkan taring mereka dan mengacungkannya, melaju ke arahnya. Roh jahat terkutuk monster biasa. Tingkat 15. Health Power 700. Roh jahat terkutuk, jika dibandingkan dengan penampakan terkutuklah, jauh lebih ganas. Mereka tidak seperti penampakan terkutuk yang gerakannya lamban, hanya bergantung pada naluri mereka untuk bergerak. Roh jahat terkutuklah memiliki kecerdasan yang ditetapkan dan sangat lincah. Mereka juga memiliki kegilaan naluriah dan kepekaan terhadap darah dan daging. Semua roh jahat terkutuk adalah level 15. Sementara itu, Si Feng hanya level 7. Dengan penindasan level 8 level, selain resistensi 60% dan penghindaran 20% serangan fisik, Si Feng tidak akan mampu menangani bahkan salah satu monster ini, belum lagi sekelompok lebih dari 30. Roh jahat terkutuklah ini bahkan bisa memusnahkan party level 15 dengan relatif mudah. Menyaksikan roh jahat terkutuk ini bergegas ke arahnya. Si Feng mengeluarkan Frost Grenade dari tasnya, melemparkannya ke arah mereka. Frost Grenade langsung meledak di tengah-tengah kelompok roh jahat terkutuklah. Dalam sekejap mata, roh jahat terkutuklah dalam radius 10 yard dibekukan. Mereka juga menerima minus 400 kerusakan akibat ledakan es. Seperti yang diharapkan, 100% peningkatan kerusakan magis adalah tumit Achilles hantu ini.
Alasan Si Feng memilih untuk bergegas ke 100 Ghost Forest adalah Frost Grenades yang berhasil dia beli selama perjalanannya ke kota Blackwing. Basic Frost Grenades cukup untuk menangani hantu di 100 Ghost Town. Bagaimanapun, 200 kerusakan bukanlah jumlah yang kecil. Selain itu, Frost Grenades akan memiliki peningkatan kerusakan 100% saat digunakan pada hantu di sini, menjadi lebih luar biasa. Seperti yang diharapkan, Frost Grenades sangat efektif melawan monster tipe hantu ini. Selain itu, mereka memiliki jarak lemparan 30 yard dan cooldown 1 detik. Namun, itu setengah efektif saat digunakan melawan pemain. Sebelumnya, Si Feng khawatir jumlah Frost Grenades yang dia bawa ke 100 Ghost Town tidak cukup. Oleh karena itu, dia tidak menggunakan satupun dari mereka untuk melawan Absolute Heaven. Selain itu, Frost Grenades mungkin tidak bisa dengan pasti membegal Absolute Heaven, dan bahkan jika mereka berhasil membegal Absolute Heaven, Si Feng akan mengungkapkan salah satu kartu trufnya. Jika orang lain mengetahui informasi ini dan mulai membuat persiapan melawan Frost Grenades, itu benar-benar akan menjadi perdagangan yang tidak berharga. Jika dia mengungkapkan kartu ini, dia perlu meraup keuntungan maksimal darinya. Menggunakan Frost Grenades untuk menyingkirkan satu surga mutlak tidak sepadan. Setidaknya, dia harus menggunakannya untuk memberikan serangan kejam pada Serikat Bela Diri. Baik, bagaimana saya bisa lupa bahwa hantu adalah monster tipe ke-8? Judul Demon Hunter seharusnya cukup berguna. Si Feng tiba-tiba teringat gelar pemburu iblisnya sendiri, menukar gelarnya saat ini. Atribut dari Cursival Spirits berkurang 10%, sementara kerusakan yang mereka terima meningkat sebesar 10%. Si Feng kemudian melemparkan Frost Grenade lagi, bom itu meledak dengan ledakan keras di tengah-tengah kelompok roh jahat. Patch kerusakan minus 440 poin muncul di atas kelompok monster. Seketika, dia memusnahkan lebih dari 30 roh jahat terkutuk. Sistem, roh jahat terkutuklah level 15 terbegal. Perbedaan level 8. EXP yang diperoleh meningkat 800%. Memperoleh 4800 EXP. Sistem, roh jahat terkutuklah level 15 terbegal. Perbedaan level 8. EXP yang diperoleh meningkat 800%. Memperoleh 4800 EXP. Sistem, roh jahat terkutuklah level 15 terbegal. Perbedaan level 8. EXP yang diperoleh meningkat 800%. Memperoleh 4800 EXP. Serangkaian lebih dari 30 pemberitahuan muncul di pandangan Si Feng. Meskipun monster tipe hantu memberikan EXP paling sedikit, hadiah EXP untuk membegal monster dengan level yang lebih tinggi masih sangat tinggi. Bahkan jika Si Feng adalah level 7 sekarang, bila pengalamannya masih meningkat sebagian besar. Dia mencapai 23% dari level 7, kecepatan levelingnya bahkan lebih cepat dari roket. Setelah roh jahat ini tiada, mereka menjatuhkan cukup banyak koin tembaga dan esensi roh kecil. 10 ini Spirit Essences dapat digunakan untuk membentuk Spirit Essence, salah satu bahan yang dibutuhkan untuk menempa keterikatan magis. Karenanya, Spirit Essences juga bernilai cukup banyak uang. Setelah mengumpulkan tetes, Si Feng menemukan bahwa roh jahat telah memberinya lebih dari 1 koin perak. Ada juga lebih dari selusin ini Spirit Essences yang jatuh. Saat dibentuk menjadi Spirit Essence, nilainya adalah 1 silver coin. Ini jelas merupakan tempat yang bagus untuk menghasilkan uang. Meskipun masih ada 2 Frost Grenades yang hilang, yang menelan biaya total 3 koin perak, jika Si Feng dapat memikat lebih dari 50 monster setiap kali, dia hampir tidak akan mendapat untung kecil. Mudah-mudahan akan ada lebih banyak roh jahat di tempat ini, kata Si Feng penuh harap, tangannya memegang Frost Grenade lagi. Setengah jam kemudian, Si Feng akhirnya sampai di pintu keluar jalan rahasia. Jalan rahasia itu sangat panjang, dan dalam perjalanannya ke sini, dia bertemu dengan penyergapan dari 5 kelompok roh jahat lainnya. Namun, Frost Grenades menangani semuanya. Jumlah roh jahat di setiap penyergapan hanya dihitung sedikit lebih dari 20, menyebabkan kerugian Si Feng. Namun, sebagai gantinya, pengalaman Si Feng dengan cepat meningkat. Dia akan naik level jika dia membegal beberapa kelompok roh jahat lagi. Itu benar-benar pengalaman yang menyegarkan. Gerbang yang terbuka ke kota hantu 100 terbuka lebar. Sebelum Si Feng keluar dari jalan rahasia, dia sudah bisa mendengar raungan dan ratapan yang tak terhitung jumlahnya di luar. Di atas lorong rahasia adalah hotel ratusan kota hantu, dan orang bisa membayangkan bahwa jumlah hantu di sana pasti tidak sedikit. Namun, di tempat yang sempit seperti itu, bukanlah ide yang baik bagi Si Feng untuk menggunakan Frost Grenades.
Tidak memiliki pilihan yang lebih baik, Si Feng mengaktifkan cincin ketiadaan. Keadaan ketiadaan berbeda dari stealth. Si Feng memasuki ruang lain seluruhnya, dan bahkan hantu tidak dapat menemukan Si Feng. Si Feng bisa tinggal dalam keadaan ketiadaan untuk waktu yang singkat. Oleh karena itu, dia berlari dengan liar saat dia dengan cepat meninggalkan hotel, berlari menuju salah satu rumah pribadi. Melihat durasi dari keadaan ketiadaan yang akan segera berakhir. Jika Si Feng berjalan-jalan di jalanan kota 100 hantu, yang dipenuhi dengan hantu, dia akan benar-benar mencari kematian. Adapun Frost Grenades, mereka memiliki cooldown 1 detik, dan mereka dapat mencakup setiap lokasi. 3 detik, 2 detik, 1 detik. Dengan hanya 10 yard tersisa sebelum Si Feng mencapai rumah pribadi, keadaan ketiadaan berakhir, tubuhnya terungkap. Tiba-tiba, kepala hantu yang tak terhitung jumlahnya di jalanan semuanya menoleh ke arah Si Feng, mengungkapkan ekspresi menyeramkan. Di antara hantu-hantu ini, tidak ada kekurangan monster peringkat elit, roh jahat ganas, dan mereka semua bergegas menuju Si Feng. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 126. Chapter 126 tersisa dalam debu. Menyaksikan hantu-hantu bergegas keluar dari segala penjuru. Si Feng segera mengaktifkan Windwalk, kecepatannya meningkat dengan lompatan besar saat dia berlari menuju rumah bobrok itu. Oh! Roh jahat ganas level 15 elit mengeluarkan pekikan yang menusuk telinga. Segera, lebih banyak roh jahat terkutuklah yang berlari ke sana, memenuhi rumah pribadi itu. Di bawah komando roh jahat ganas, mereka semua menyerbu ke dalam rumah dengan cara yang terorganisir dengan baik. Rumah pribadinya tidak besar, dan tempat itu berantakan, dengan debu menutupi setiap permukaannya. Sementara itu, pintu utama rumah paling banyak hanya bisa memuat 2 orang sekaligus. Saat roh jahat terkutuklah berdesak-desakan melalui pintu utama. Sebuah basic frost grenade berukuran kecil meledak di ambang pintu. Udara dingin meluap dari pintu masuk, dan segala sesuatu dalam radius 10 yard membeku. Seketika, 50 lebih Cursival Spirits di depan rumah pribadi juga membeku, dan kerusakan minus 440 poin muncul di atas masing-masing kepala mereka. Health power mereka yang tersisa turun di bawah setengah. Dengan roh jahat terkutuk di pintu masuk yang telah tertanam di tempatnya, orang lain yang tidak terpengaruh tidak dapat bergegas ke dalam rumah untuk melahap Si Feng. Frost Grenade dapat menahan Evil Spirit selama 5 detik. Si Feng mengambil kesempatan ini untuk menggunakan kilat gemuruh, 3 busur petir segera menembus menuju pintu masuk utama. Namun, karena jarak antar level terlalu lebar, total kerusakan yang disebabkan skill pada setiap Cursival Spirit bahkan tidak melebihi minus 100 poin. Sistem, kemahiran flash gemuruh ditingkatkan 3 poin. Namun, karena level tinggi dari Cursival Spirits ini, setiap kali Si Feng menggunakan skill untuk menyerang mereka, kemampuan skillnya meningkat pesat. Setiap penggunaan akan meningkatkan kemahiran keterampilan sebesar 3 poin. Saat itu terjadi, Si Feng dapat menggunakan roh jahat terkutuk ini untuk melatih kemahiran keterampilannya sambil menunggu cooldown dari Frost Grenades berakhir. Pemecah bumi. Ledakan api guntur. Skill AOE mendarat di Cursival Spirits, 1 demi 1. Meskipun kerusakannya sangat rendah, kemahiran keterampilannya meningkat pesat. Setelah menggunakan ketiga skill tersebut, Si Feng melemparkan Frost Grenade lagi. Seketika, 50 lebih Cursival Spirits tiada, berubah menjadi EXP dalam jumlah besar untuk Si Feng dan menjatuhkan banyak koin tembaga dan esensi roh kecil. Dengan gelombang pertama dari Cursival Spirits tiada, orang-orang di belakang bergegas maju sekali lagi. Si Feng menunggu sampai mereka mulai masuk melalui pintu masuk utama sebelum melemparkan Frost Grenade. Sekali lagi, roh jahat terkutuklah berhenti. Si Feng kemudian menggunakan skill yang memiliki cooldown mereka selesai sebelum menggunakan Frost Grenade lain untuk menghabisi Cursival Spirits ini. Roh jahat terkutuk yang tak terhitung jumlahnya memenuhi kota 100 hantu. Ada juga roh jahat ganas yang terus-menerus memekik dan memikat roh jahat terkutuk lainnya. Pada saat ini, roh jahat terkutuk dan roh jahat ganas memenuhi halaman rumah pribadi. Jika tidak ada tim yang terdiri dari beberapa ratus pemain di sini, praktis adalah mimpi pipa untuk membersihkan semua monster ini. Namun, Si Feng hanya berkemah di dalam rumah pribadi, menggunakan Frost Grenades untuk membersihkan monster-monster ini secara perlahan. Meskipun efisiensinya jauh lebih lambat jika dibandingkan dengan tim dengan ratusan pemain, metodenya sangat aman. Dia juga bisa leveling untuk keahlian keterampilan, memegal 2 burung dengan 1 batu.
Dengan kematian kelompok demi kelompok roh jahat terkutuk, pengalaman dan kemahiran keterampilan Si Feng meningkat tanpa henti. Bahkan sebelum 5 menit berlalu, Si Feng sudah naik ke level 8. Meskipun dia telah membegal sejumlah besar roh jahat terkutuklah, menuju kota 100 hantu, jumlah seperti itu hanya setetes dalam ember. Setelah mencapai level 8, EXP yang dia peroleh dari membegal Curse Evil Spirits berkurang sebagian besar. Namun, kematian setiap roh jahat terkutuk masih menghasilkan Si Feng dengan 4200 EXP, dan kecepatan levelingnya masih meningkat lebih cepat dari roket. Dengan setiap gelombang monster yang terbegal, bilah pengalamannya diisi oleh sebagian besar. Jika orang lain melihat ini, mata mereka kemungkinan besar akan keluar dari rongganya. Mereka hanya bisa meningkatkan sebagian kecil pengalaman mereka setelah berjuang selama 1 atau 2 jam. Namun, bilah pengalaman Si Feng berkembang sebagian besar dengan setiap momen yang berlalu. Dengan penurunan lambat dari Frost Grenades Si Feng yang tersisa, jumlah roh jahat terkutuklah juga terus turun. Situasi ini sangat membuat marah para roh jahat ganas, dan mereka bekerja lebih keras untuk memanggil sekutu mereka. 20 menit kemudian, kilatan kemasan mengelilingi tubuh Si Feng. Dia naik level sekali lagi, mencapai level 9. Sementara itu, ledakan api guntur telah naik ke level 2, dan Earth Splitter ke level 3. Jika menyertakan bonus level skill dari Abyssal Blade, Thunder Flame Explosion akan menjadi level 4, sedangkan Earth Splitter akan menjadi level 5. Ledakan api guntur tipe aksi. Tingkat 4. Membutuhkan senjata jarak dekat. Menyebabkan 300 kerusakan dasar dan api tambahan serta kerusakan guntur pada musuh dalam radius 5 yard. Musuh yang terkena akan ditempatkan dalam keadaan pingsan selama 4,5 detik. Cooldown 36 detik. Earth Splitter. Tingkat 5. Membutuhkan SWOT. Menyebabkan 190 kerusakan dasar dan berdasarkan periode pengisian daya antara 0,2 detik hingga 3 detik, kerusakan senjata maksimum 360%. Jarak serang 10 yard. Cooldown 40 detik. Cooldown dari kedua skill ini sangat berkurang, sementara kekuatan mereka meningkat. Jika kedua skill digunakan, common monsters dengan level yang sama akan tiada tanpa pertanyaan. Namun, bagian yang paling menakutkan adalah fakta bahwa Si Feng telah naik ke level 9. Bahkan di semua White River City, tidak ada yang bisa menemukan pemain level 9 lain. Jika ada peringkat untuk level, Si Feng pasti akan ditempatkan di tempat nomor 1, sementara pemain di tempat kedua masih sangat jauh dari level 8. Bisa dikatakan bahwa Si Feng telah meninggalkan orang lain di dalam debunya, dan bahkan jika yang lain mencoba, mereka tidak bisa mengejar. Setelah mencapai level 9, Si Feng menempatkan semua poin atributnya ke dalam agility. Dengan ini, agility Si Feng akhirnya mencapai 75 poin, memenuhi syarat untuk melengkapi Dark Pursuer's Cape. Setelah melengkapi Cape Pursuer's Cape, atribut Si Feng meningkat pesat sekali lagi, agility-nya segera meningkat menjadi 80 poin. Selama itu mencapai 100 poin, dia bisa membuka skill tersembunyi khusus agility, sangat meningkatkan kecakapan bertarungnya. Selain itu, health power Si Feng juga meningkat menjadi 1200 poin, movement speed-nya menjadi 24 poin, dan attack speed-nya menjadi 30 poin, memungkinkannya untuk mempelajari skill Silent Steps. Lain kali dia bertemu surga mutlak, dia tidak akan membiarkannya melarikan diri dengan mudah. Sekarang Si Feng berada di level 9, level penekanan dari roh jahat terkutuk tidak lagi sepenting sebelumnya. Selanjutnya, kilat guntur, pemecah tanah, dan ledakan api guntur semuanya telah naik level juga, terutama meningkatkan kekuatan mereka. Saat ini, Si Feng hanya perlu menggabungkan 1 Frost Grenade dan 3 skillnya untuk mengakhiri Curse Evil Spirits, menyelamatkannya dari banyak Frost Grenade. Setelah itu, Si Feng terus membantai roh jahat terkutuk selama lebih dari selusin menit, berpengalamannya naik menjadi 36% dari level 9. Selama dia terus leveling seperti ini selama 1 jam, dia pasti bisa mencapai level 10. Sayangnya, Si Feng telah membersihkan semua roh jahat terkutuk yang pernah memenuhi jalanan. Akhirnya, roh jahat ganas itu tidak lagi bisa tetap diam. Mereka melepaskan raungan marah, berniat untuk mencabik-cabik Si Feng dengan tangan kosong mereka sendiri. Adegan itu membuat takut roh jahat terkutuk lainnya. Mereka buru-buru berpisah untuk memberi jalan kepada roh jahat ganas. Tiba-tiba, lebih dari selusin makhluk yang tampak sangat menyeramkan menyerbu rumah pribadi itu. Setiap roh jahat ganas berniat untuk membelah Si Feng menjadi puluhan ribu kepingan.
Roh jahat ganas peringkat elit. Tingkat 15. Health power 5.000, 5.000. Dibandingkan dengan roh jahat terkutuklah, roh jahat ganas tidak hanya memiliki tubuh yang lebih besar, tetapi kekuatan serangan dan kecepatan gerakan mereka juga jauh melampaui yang sebelumnya. Mereka memiliki banyak keterampilan jarak dekat yang kuat, selain 5000 health power, 70% perlawanan, dan 30% penghindaran serangan fisik. Mereka mampu dengan mudah menghancurkan semua kelas jarak dekat dengan level yang sama. Selain itu, kerusakan serangan magis yang digunakan pada monster ini hanya meningkat 50%, sedangkan kerusakan magis dari atribut yang sama akan berkurang 50%. Akibatnya, bahkan kelas penyihir pun tidak berdaya melawan mereka. Namun, itu bukanlah aspek yang paling menakutkan dari monster-monster ini. Setelah domain dewa menjalani evolusi pertamanya, common monsters di atas level 10 semuanya memiliki sejumlah kebijaksanaan. Sementara itu, elit level 15 ini memiliki kebijaksanaan yang lebih besar, meningkatkan kecakapan bertempur mereka hingga berlipat ganda. Dalam kehidupan Si Feng sebelumnya, roh jahat ganas ini membantai banyak pemain dari Cahaya Mulia. Untuk membegal roh jahat ganas ini, Cahaya Mulia telah membayar dengan nyawa ratusan pemain. Akhirnya di sini, ya. Meskipun menyaksikan roh jahat ganas bergegas ke arahnya, Si Feng tetap sangat tenang. Sebenarnya, ada satu hal yang selalu ingin diketahui Si Feng. Di domain dewa, jika monster dengan kecerdasan tinggi ini bertemu dengan pemain yang sangat mengungguli mereka, reaksi macam apa yang akan terjadi?